Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gua kesampaian juga untuk ngebahas CPU terbaru dari AMD Ryzen 7000 series. Dan ini adalah CPU AMD Ryzen 7000 series paling murah yang bisa kalian beli. Ini adalah AMD Ryzen 5 7500F. Ya, punya buntut F di belakangnya. Ini agak jarang-jarang ya, karena biasanya buntut F itu ada di CPU-nya Intel. Ini disebabkan karena semua line up dari AMD Ryzen 7000 series itu punya integrated GPU. Maka dari itu, untuk yang satu ini, karena ada buntut F-nya, sama kayak CPU-nya Intel, itu menandakan bahwa CPU ini nggak memiliki integrated GPU. Sebenarnya kalau di Ryzen 5000 series sih, hampir semuanya itu untuk yang non-G series ya, non-G series, itu semuanya nggak ada iGPU-nya ya. Cuma di Ryzen 7000 series saja yang semuanya ada iGPU, jadi yang nggak ada iGPU ditandain huruf F seperti ini. AMD Ryzen 5 7500F ini juga ditempatkan persis di bawah AMD Ryzen 5 7600, dan secara spesifikasi ini AMD Ryzen 5 7500F memang mirip-mirip. Dia tentu nggak punya integrated graphics, tentu ini menggunakan soket AM5 ya. Jadi kalian bisa menggunakan motherboard AMD dengan soket AM5, chipsetnya A620 sampai dengan X670E. CPU-nya punya 6 core 12 thread dengan arsitektur Zen 4. Base clock-nya itu ada di angka 3,7 GHz dan maksimum boost clock-nya ada di angka 5 GHz. L3 cache-nya sama persis seperti AMD Ryzen 5 7600, ada di angka 32 MB, dan L2 cache-nya sama-sama di 6 MB. TDP-nya ada di angka 65 Watt dan TPT di 88 Watt. TJ Max-nya juga masih seperti Ryzen 7000 series kebanyakan, yaitu ada di angka 95 derajat Celcius. Jadi kalau kalian temuin CPU ini dengan temperatur 95 derajat Celcius, itu sebenarnya adalah temperatur yang normal untuk operating si AMD Ryzen 7000 series ini. Tinggal gimana performance-nya aja nanti si coolingnya itu yang menyesuaikan. Jadi mau kalian pakai cooling apapun, sebenarnya performance ataupun temperatur yang muncul ya dari si Ryzen 7000 series ini kurang lebih bakalan identik. Yang menariknya, dari AMD Ryzen 5 7500F ini, dia nggak di-lock ya, jadi kalian masih tetap bisa unlock multiplayer alias kalian masih bisa melakukan overclocking. Kalau gue tuning-tuning lewat AMD Ryzen Master, gue bisa mentokin si Ryzen 5 7500F ini ke 5,5 GHz pada voltase 1,25 volt. Dan itu stabil, masih bisa jalan harian. Nanti gue bakalan unjukin perbedaan performance-nya gimana apabila kita jalanin CPU ini default dan juga di overclock di 5,5 GHz 1,25 volt. Dan untuk metode pengujiannya, seperti biasa gue menggunakan testbed yang selalu gue gunakan, tapi untuk GPU-nya kali ini gue nggak menggunakan 3080 ya. Jadi untuk hasil pengujiannya itu memang belum semuanya gue bisa retest. Jadi untuk pengujian game terutama, gue baru bisa ngebandingin ya antara default ini dan juga yang udah di overclock. Untuk perbandingan ke CPU lain, gue belum sempat retest, ditambah lagi juga game yang memang udah ada beberapa update dan mengalami perbedaan performance. Testbed yang gue gunakan yaitu adalah Gigabyte X670E Aorus Master, coolingnya Aorus Waterforce X360, RAM G-Skill Radeon Z5 Neo 2x16GB DDR5 6000 MHz, Aorus NVMe PCIe Gen 5 2TB Gigabyte UD 1000GM, dan GPU-nya adalah RTX 4080 Aorus Master. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita lihat performance dari AMD Ryzen 5 7500F ini seperti apa, dan gue akan bandingin performance defaultnya jika dibandingkan dengan performance setelah dituning atau di overclock ke 5,5 GHz 1,25 volt. Kita mulai dari Cinebench R23 untuk performance AMD Ryzen 5 7500F. Dalam kondisi default, multicore-nya ini dapat di angka sekitar 13.800-an ya. Sementara untuk single core-nya ada di sekitar 1.800. Ketika di overclock ke 5,5 GHz pada 1,25 volt, ini mencapai angka 15.200 sekian. Dengan single core di 1961. Angka segini itu udah selevel dengan AMD Ryzen 5 7600X. Dan bahkan dikit lagi itu mepet-mepet ke Core i5 13500. Jadi untuk CPU dengan harga sekitar 2,8 juta, sebenarnya potensial banget si AMD Ryzen 5 7500F ini apabila kalian melakukan sedikit tuning. CPU temperaturnya memang untuk AMD Ryzen 5 7500F ini bahkan nggak seadem AMD Ryzen 9 7900 apabila gua tes menggunakan water cooling yang sama ya di sini. Di sini semuanya pakai Aorus Waterforce X360, makanya datanya itu masih bisa gua bandingin. Tapi kalau kalian lihat di sini, jika di overclock sekalipun itu dia belum mencapai
angka TJ Max-nya di 95 derajat Celcius. Asumsi gue sih sebenarnya apabila kalian menggunakan cooling aftermarket, sebenarnya kalian masih bisa aja untuk overclock ke 5,5 GHz juga. Jadi sebenarnya santai aja. Nanti kita bakalan cek deh di video berikutnya aja ya. Untuk CPU package powernya, karena ini dia ada di TDP 65 Watt atau PPT-nya itu di 88 Watt. Jadi untuk CPU package power juga maksimumnya itu ada di sekitar 85 ya. Sementara jika kita overclock si Ryzen 5 7500F ini ke 5,5 GHz, itu dia bisa makan di atas 100 Watt atau di sekitar 105 Watt gitu deh. Untuk idle-nya sih masih terbilang lebih rendah daripada AMD Ryzen 7000 series lainnya, dan ini wajar banget karena AMD Ryzen 5 itu dia cuma punya 6 core 12 thread aja. Kemampuan untuk Blender di sini untuk render menggunakan CPU only. Seperti biasa datanya itu adalah sampel per menit dan scene yang gue ambil adalah monster scene. Ketika nggak di overclock itu mendapatkan angka 95 sampel per menit dan setelah di overclock itu dia bisa naik ke 105 sampel per menit. Jadi lumayan juga ya peningkatannya, untuk rendering sekalipun itu bisa meningkat 9 hingga 10%. Seperti di Adobe Premiere juga untuk time exportnya ini menggunakan CPU only dari 4K menuju ke 1080p. Ketika di overclock itu bisa berimbang bahkan dengan Core i5 13600K untuk kemampuan CPU-nya. Sementara kalau misalkan kalian jalanin default aja, itu memang dia paling pelan di sini untuk data yang gue punya ya. Lalu kalau kita cek kemampuan gamingnya seperti apa, jika kalian mengincar CPU yang memang buat gaming only, memang sebenarnya kalian kan nggak butuh CPU yang jumlah core-nya banyak banget gitu ya. 6 core 12 thread sebenarnya cukup aja. Di sini untuk kayak Valorant pun bahkan ketika di overclock itu FPS-nya udah tumpah-tumpah. Ini udah mirip-mirip kayak kalian pakai AMD Ryzen 7 7700X atau 7600X atau bahkan ya 7900 juga kalian bisa dapetin FPS yang tumpah-tumpah kayak begini. Lalu selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Di sini menggunakan RTX 4080 ya semuanya. Ini kalian bisa dapetin rata-rata 151 FPS. Dan jika kalian overclock ke 5,5 GHz, ini peningkatan performance-nya luar biasa menurut gua karena meningkat sekitar 20 FPS. Yang berarti ini udah di atas 10% bahkan untuk peningkatannya jika kalian overclock CPU-nya ke 5,5 GHz. Selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini juga peningkatannya sangat-sangat luar biasa, dari 136 FPS rata-ratanya meningkat menjadi 161 FPS rata-ratanya jika di overclock ke 5,5 GHz. Semuanya di sini gua tes menggunakan resolusi 1080p dikarenakan ini adalah testing yang paling ideal untuk menguji CPU ya. Kalau di 4K sih jelas nggak bakalan berasa banget, apalagi kalian menggunakan GPU sekelas 4080. Selanjutnya itu adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini untuk rata-rata FPS-nya itu ada di angka 256 apabila jalan default CPU-nya. Dan jika di overclock itu meningkat menjadi 274. Peningkatannya memang nggak luar biasa besar, tapi tetap ya ada peningkatan apabila di overclock ke 5,5 GHz. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk Horizon Zero Dawn ini justru ketika di overclock malah ini selisih 2 FPS lebih pelan. Dan gue anggap ini hanya run variation aja. Jadi kita anggap aja untuk Horizon Zero Dawn ini nggak ada peningkatan apa-apa jika kalian mengoverclock CPU-nya ke 5,5 GHz. Game selanjutnya adalah Deathloop. Untuk Deathloop ini rata-rata FPS-nya ada di 191. Ketika kalian overclock ke 5,5 GHz itu dia naik menjadi 203. Dan 1% minimumnya juga itu lumayan banget ya untuk peningkatannya karena udah di atas 10% juga. Game selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Di sini ada peningkatan 8 FPS tapi nggak begitu jauh ya untuk rata-ratanya. Yang jauh itu peningkatannya ada di 1% minimum FPS-nya, yang dimana kalau kalian overclock CPU-nya itu bakalan jadi jalan jauh lebih stabil dan minim stuttering. Dan terakhir ialah The Last of Us Part 1. Rata-rata FPS yang didapetin ada di angka 159. Peningkatan ketika di overclock memang nggak sejauh itu, ada di angka 168, 1% minimumnya juga nggak meningkat sejauh itu. Tapi tetap masih mendapatkan benefit ya berupa peningkatan performance apabila kalian mengoverclock si 7500F-nya ini. CPU package power ketika kalian menjalankan game, di sini data yang gue ambil itu memang paling rendah ya untuk AMD Ryzen 5 7500F. Bahkan ketika di overclock ke 5,5 GHz sekalipun, itu dia masih mengkonsumsi daya sekitar 72 Watt aja. Ini masih lebih rendah daripada Ryzen 9 7900, Core i5 13600K, apalagi Core i9 13900K. Untuk harga ini dia diset di angka 2,8 juta rupiah begitu. Dan kalau kalian ngelihat box hitam ini, itu memang karena si AMD Ryzen 5 7500F nggak disediakan untuk penjualan dalam bentuk box. Jadi penjualannya hanya tray begini aja,
plus bonus untuk cooling rate stealth dari AMD. Tapi tenang aja, untuk AMD Ryzen 5 7500F ini dia bergaransi resmi dari AMD Indonesia kok. Jadi kalian masih tetap mendapatkan garansi. Jadi yang gue pegang ini juga bukan CPU yang memang impor atau PI atau BM dan segala macam kawan-kawannya itulah. Ini dijual resmi sama AMD Indonesia. Memang nggak ada boxnya aja. Dan kesimpulan dari gua untuk AMD Ryzen 5 7500F, CPU ini potensial banget ya, karena untuk CPU zaman sekarang jarang-jarang punya headroom overclocking yang lumayan oke. Karena performance dari Ryzen 5 7500F ini sebenarnya bisa mepet-mepet, bahkan bisa mengimbangi AMD Ryzen 5 7600X apabila kalian bisa ngetuningnya. Jadi dengan harga 2,8 jutaan, ini adalah solusi yang tepat apabila kalian ngincer platform AMD dengan soket AM5 dan kalian pingin mendapatkan benefit kemampuan gaming yang cukup oke. Ditandem dengan GPU yang high-end sekelas RTX 4080 pun, itu performance yang keluar kalau dicek lewat pengujian tadi di resolusi 1080p itu juga masih sangat-sangat oke. Paling kekurangannya adalah menurut gua untuk CPU yang kelasnya mid range, memang untuk temperatur kalian bakalan ngerasa was-was. Tapi ini nggak menandakan bahwa CPU-nya itu panas, karena semua AMD Ryzen 7000 series memang seperti itu. Nanti mungkin untuk di next video gue bakalan rakit PC dan gue bakalan bikin pre-build menggunakan AMD Ryzen 5 7500F sekalian buat dijual juga, dan nanti gue bakalan praktekin apabila menggunakan cooling aftermarket yang murah-murah itu masih tetap bisa di overclock ke 5,5 GHz atau enggak. Tungguin aja videonya karena gue rasa itu bakalan jadi PC yang menarik juga ya, dimana CPU ini ditandem dengan GPU high-end pun sebenarnya masih fine-fine aja. Komen di bawah menurut kalian gimana AMD Ryzen 5 7500F. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.